Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Adik-adik mahasiswa yang super istimewa. Hari ini bertemu lagi dengan Miswa yang mengajarkan proses pembelajaran pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Gimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat? Hari ini adalah pekan ketiga, dengan kata lain sudah meeting ketiga ya, pertemuan ketiga dalam pembelajaran kita di mata kuliah ini. Nah, semester ini mudah-mudahan walaupun sudah meeting ketiga masih tetap semangat ya, masih tetap istiqomah dalam mempelajari pengetahuan mengenai bagaimana pola-pola pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Oke? Nah, hari ini tema kita adalah mengenai tentang teknik pembelajaran. Hari ini alhamdulillah sudah cukup banyak yang merespon tadi ya di komunikasi dan diskusi kita via portal. Nah, sekarang kita mau tanya dulu nih, kenapa sih kita harus mempelajari teknik pembelajaran? Apa perlunya? Apa pentingnya? Nah, tadi sebelum pembelajaran dimulai melalui diskusi di portal, kita sudah menyaksikan bersama-sama sebuah video pembelajaran proses pengajaran bahasa Inggris untuk level dasar. Kita juga bersama-sama sudah menganalisis bagaimana sih cara mengajarnya, menyampaikan materinya. Kembali lagi ke teknik. Kenapa kok teknik itu diperlukan? Apa sebab musababnya? Karena dalam pembelajaran tidak hanya materi yang diperlukan, tidak hanya juga seorang guru yang menguasai materi, namun juga lebih kepada tekniknya. Bagaimana teknik seorang guru dalam menyampaikan materi itu sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai, sehingga tidak hanya gurunya yang bersemangat tapi juga muridnya yang bersemangat. Oke, sekarang kita akan mengulas terlebih dahulu dari semester 3I. Nah, kita ada beberapa teman-teman kita yang sudah memberikan respon ya. Seperti si Putri Indasari. Menurut Putri Indasari mengenai video kita tadi itu bahwasannya masih belum efektif ya, karena belum menambahkan media. Intinya media. Jadi pembelajaran yang kita tonton tadi, proses pengajarannya masih butuh media, sehingga dapat membantu anak-anak untuk berkonsentrasi. Itu dari Putri Indasari. Thank you Putri. Kita lanjutkan untuk respon selanjutnya. Ada Yuri Iza Lazuardi. Yuri menyatakan bahwasanya sedikit banyaknya pembelajarannya sudah cukup baik. Nah, seperti yang disampaikan Yuri tadi bahwa pembelajaran itu sudah cukup baik, namun ada yang digarisbawahi dari analisa si Yuri Iza Lazuardi, yaitu interaksi yang kurang. Interaksi yang kurang diberikan oleh si pengajar. Jadi butuh interaksi seperti menanyakan kepada siswa apa itu bahasa Inggrisnya makanan, rasa, dan warna sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru. Jadi di sini butuh interaksi. Kalau tadi Putri Indasari media, dari Yuri Iza Lazuardi itu interaksi. Sementara ada lagi yang lain, kita ada si Inge Dita Pradina. Si Inge menyatakan teknik yang dilakukan kurang efektif karena gurunya masih terlihat canggung dan takut salah. Nah, ini menunjukkan ke kita semua analisa dari Inge bahwasanya seorang guru juga butuh untuk melatih percaya diri. Jadi dalam teknik untuk penyampaian materi butuh juga persiapan dari poin percaya diri. Kemudian apalagi menurut si Inge perlu diperbaikinya itu ada seperti menggunakan beragam warna, seperti spidolnya yang berwarna karena temanya adalah color dan buah-buahan. Bagaimana mengenalkan buah-buahan dan warna apabila tidak menggunakan media lain ya, sehingga untuk membantu siswa agar lebih tertarik dalam belajar dan tidak bosan. Thank you Inge. Kita lihat lagi ada Juwita Dewi. Menurut Juwita Dewi bahwasannya pembelajarannya itu kurang efektif. Mengapa? Karena terlalu cepat dalam menyampaikan. Nah, ini juga termasuk ke dalam teknik. Dalam mengajar juga kita butuh intonasi, pengaturan intonasi dan jeda. Artinya
seorang pengajar itu juga seperti artis loh, seperti artis, harus totalitas, tidak bisa dia hanya mengajarkan ini materinya A, B, C, D, begini, selesai, tidak. Tapi ekspresi wajah, pemilihan kosakata, penguasaan materi, penguasaan diri termasuk ke dalam percaya diri juga harus dipersiapkan secara maksimal. Nah, kemudian menurut si Juwita juga untuk kelas rendah itu pemahaman siswa juga masih rendah karena masih anak-anak. Jadi kita juga butuh pola interaksi dengan komunikasi yang ritmenya lebih lambat, pelan. Jadi seperti kita ngomong ke anak-anak, kan butuh pemrosesan untuk pemahaman. Jadi tidak bisa langsung instan dan cepat speednya ya, kecepatannya. Very good Juwita Dewi, sangat suka sekali dengan responnya. Kemudian kita juga punya Dini Ayuningsih. Menurut si Dini juga masih kurang efektif untuk level sekolah dasar karena dari evaluasi Dini gurunya masih terpaku kepada materi seperti tidak adanya interaksi. Jadi hampir sama dengan analisis dari si Yuri ya. Menurut Dini masih kurang interaksi. Kemudian apalagi bahwasanya apabila dilakukan interaksi yang lebih lanjut dan metode pembelajaran yang lebih sesuai yang terkait dengan materi, maka pembelajaran akan lebih efektif. Ya, betul sekali. Jadi poinnya adalah interaksi dan metode yang lebih tepat. Kemudian kita masih punya siapa? Widya Anggraini Borupurba. Wah, Widya si Borupurba ini ya. Menurut si Widya, sistem pembelajarannya yang belum terlalu efektif. Karena apa? Karena fokusnya ke papan tulis. Saat menulis seharusnya tidak membelakangi murid. Notice, harus notice nih ya, dicatat baik-baik. Jadi ketika kita mengajar, kita juga harus menghadapi siswa. Seperti saya ini, ketika walaupun kita berkomunikasi via virtual, ya melihat melalui video seperti ini, tapi saya juga tidak membelakangi. Seandainya saya berbicara membelakangi kamera, seperti ini misalkan, apakah bisa dimengerti? Tentu tidak nyaman gitu ya. Jadi ketika mengajar, menulis juga kita tidak boleh membelakangi siswa. Jadi tetap usahakan untuk dari samping ya. Kemudian apalagi menurut si Widya, penyampaian dan pengucapannya sudah sangat baik. Namun solusi yang diberikan oleh Widya adalah memberikan gambar agar materi penyampaian lebih bisa dimengerti. Jadi untuk kelas rendah bisa menggunakan media. Very good Widya Anggraini. Sangat kritis sekali ya kelas ini, Masya Allah luar biasa, so amazing, very proud of you all. Kita lagi tambahi ada si Nurul Az-Zahra. Nurul Az-Zahra ini dalam pertemuan kali ini beberapa kali ya merespon luar biasa, terus dipertahankan ya. Si Nurul Az-Zahra, menurut Nurul penjelasannya terlalu cepat, hampir mirip dengan yang disampaikan oleh si siapa tadi? Sebelum Widya, yaitu si Dini ya, sama juga analisisnya dengan si Dini, yaitu tentang ritme. Jadi ritmenya harus lebih lambat karena kita membutuhkan komunikasi yang lebih efektif, komunikatif. Jadi memastikan bahwa siswa yang kita ajak untuk berkomunikasi dalam proses pembelajaran betul-betul memahaminya. Kemudian kita punya Fani Alisa. Fani Alisa, menurut Fani terlalu fokus ke papan tulis juga dan cara menjelaskannya membelakangi siswa sehingga bisa membuat siswa ribut dan bosan. Nah, jadi kembali lagi ya, gesture, bahasa tubuh. Kalau kita mau dihargai orang ya harus menghargai. Jadi kalau ketika mengajar kita ingin direspon, ingin dimengerti oleh siswanya, ya kita dulu sebagai seorang guru juga harus mengerti siswa. Bagaimana sih kesulitan yang dialami siswa? Jadi pola mengajar, pola komunikasi, dan materi yang diberikan harus juga disesuaikan dengan keadaan siswa. Itu tadi yang saya beri ulasan feedback untuk mereview materi pertemuan kedua tentang prinsip pembelajaran. Bahwasannya pengajaran itu juga harus melihat kepada kebutuhan siswa. Tidak boleh sesuka-suka gurunya saja. Misalkan materinya ini, mengajarnya sesukanya, tidak mempertimbangkan keadaan siswa, mana metode yang lebih tepat dan mana teknik yang lebih sesuai untuk membantu siswa memahami materi. Nah, kemudian kita sesudah kita memiliki review tadi, selamat ya untuk Fani Alisa,
Nurul Azahra, Widya Anggraini, Dini Ayuningsi, Juwita Dewi, Inge Dita Pradina, Yuri Zalazuardi, dan Putri Indah Sari. Nah, sekarang kita akan move on to ke bagian analisis selanjutnya. Yaitu poin simpulan. Nah, poin simpulan dari beberapa teman kalian yang merespon ada tetap Widya Anggraini, yang lain mana ini? Putri Indah Sari, Juwita, kemudian si Inge. Ada 4 ya yang memberi kesimpulan. Selamat untuk keaktifannya di hari ini dan semangat belajarnya. Nah, kesimpulannya tadi dari analisis teman-teman sekalian apa saja? Metode yang harus disesuaikan, interaksi dalam pembelajaran, gesture, bahasa tubuh, eye contact, kemudian pola penulisan harus komunikatif. Nah, di garis bawah untuk bagian penulisan ini, jika masih ingat video sebelumnya, ada berapa skill pembelajaran bahasa Inggris? Ada 4. Ada 4. Apa saja itu? Listening, kemudian ada speaking, kemudian ada reading dan writing. Yang mau ditekankan di sini adalah bahwa dalam teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris, ikutilah urutan daripada 4 skill ini. Karena nomor 1 adalah listening, maka pola pengajaran tekniknya juga harus dimulai dari listening. Usahakan untuk tidak memulai pemberian materi dengan writing.